Nama saya Duliani Widyasuti dari SMP Negeri 1 Purwodadi. Hari ini saya berperan sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Anita Tiulandari dari SD Negeri 2 Candisari. Hari ini saya akan berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Yulita Mayasari dari SD Negeri 1 Ngembak yang akan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke Bu Anita, alhamdulillah kalau baik ya. Bu Anita, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Ibu. Siap ya Bu ya? Oke. Nah, untuk itu nanti saya akan mengamatinya proses coaching Ibu dan menilainya berdasarkan rubrik. Apakah proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, kemudian saya juga akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Seperti itu Ibu. Kemudian nanti saya juga akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching itu apa belum. Kemudian prinsip coachingnya ya Bu ya, antara lain mungkin Bu Anita masih ingat ya, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap. Oke Bu. Nah, selanjutnya kira-kira potensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching? Jadi di sini nanti saya akan mengembangkan riset atau kehadiran penuh saya dalam melakukan coaching, kemudian kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif ya, coach saya tadi bercerita, kemudian membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nanti coach saya dapat menemukan sendiri atau menggali ide-ide dari pemikirannya sendiri untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Oke Bu. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti? Yang secara spesifik ya? Ya, secara Nah, spesifik. mungkin saya harus lebih belajar untuk ini mengembangkan atau kemampuan diri saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin saya ingin. Oke, baik. Berarti ada satu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, terkait indikator. Jadi nanti pada saat coaching, indikator apa yang ingin Ibu harapkan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi nih Bu, di sini saya ingin menggali ide-ide dari coach saya itu sendiri agar dia dapat menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan yang nantinya dapat beliau temukan dalam penyelesaian kasus yang beliau hadapi. Jadi menemukan ide, menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Oke, baik Bu. Baik Bu, karena kita sudah di ujung sesi ya, saya akan mengamati proses coaching Ibu. Tapi nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu. Kita akan membahas kembali seperti apa coaching pada saat supervisi, seperti itu. Bisa Ibu? Bisa. Iya, kalau begitu Ibu silakan Ibu melakukan coachingnya dengan coaching. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Anita. Gimana kabarnya? Ini bisa hasilnya sendu dan Iya, ini ada banyak beban di pikiran saya Bu ini. bisa diceritakan. Sama cerita sama Ibu. Ibu ada waktu ya? Saja untuk bercerita apapun. Waktu saya selesai. Oke, jadi beberapa hari ini kan anak kelas 6 sudah mau tes. Saya kan ngajar kelas 6.
mungkin karena saya merasa pembelajaran saya yang monoton, terutama di pembelajaran matematika, itu mereka seperti tidak memperhatikan saya. Jadi saya selama ini kalau matematika kan saya memberi pembelajaran secara ceramah, metode ceramah. Karena menurut saya matematika itu adalah materi yang memang harus banyak berbicaranya. Nah, itu tapi saya melihat respon dari anak-anak itu tidak begitu memperhatikan saya itu. Nah, kalau menurut Bu Yulita tadi ya sudah menyampaikan jika anaknya pas pelajaran matematika kurang memperhatikan atau kurang tertarik, kurang bersemangat ya. Kira-kira kalau Bu Lita introspeksi diri, yang menyebabkan apa sehingga mereka seperti itu? Mungkin kalau setelah saya amati itu penyebabnya karena mereka bosan dengan cara pembelajaran yang saya berikan pada mereka. Jadi itu saja. Mereka sering bilang seperti ini, Bu, jangan berbicara terus, oh, Bu, buat apa gitu. Nah, mereka bilang seperti itu. Terus tapi saya berpikir lagi, nanti kalau saya membuat alat peraga itu pasti membutuhkan waktu dan mungkin nanti waktunya untuk mengejar materinya itu tidak tersampaikan ke anak-anak, padahal kelas 6 ini sudah mau ujian. Nah, kalau seperti ini ya, apa yang ingin Bu Yulita gambarkan dari kelas Bu Yulita tersebut terhadap pelajaran matematika untuk kedepannya? Itu pengennya seperti apa ketika mereka belajar matematika? Iya, pengen saya itu pada saat saya memberikan pembelajaran matematika kepada anak-anak memperhatikan, anak-anak dapat menerima ilmu yang saya sampaikan dan mereka semangat dalam mendapatkan pembelajaran itu. Jadi kan kelihatan ya Bu, anak-anak ini respon atau tidak, mereka bersemangat atau tidak itu kan terlihat. Jadi males-malesan seperti itu, tidak bersemangat, seperti bosen gitu loh Bu, bosen sama metode pembelajaran yang saya berikan itu mereka seperti bosen gitu. Intinya anak-anak itu bosan dan tidak bersemangat. Nah, kalau sudah pada titik anak-anak bosan dan tidak bersemangat. Nah, selama ini yang Bu Yulita lakukan nanti kan ceramah ya, metode ceramah. Nah, apa yang sekarang mungkin menjadi rencana Bu Yulita ke depannya. Nah, untuk anak-anak biar tidak bosan, apakah sudah punya rencana atau? Ya, rencana saya membuat anak-anak ini bersemangat, lalu bisa menerima pembelajaran matematika yang saya sampaikan itu mungkin ya sesuai request mereka tadi. Jadi melakukan pembelajaran secara bervariatif, misal membuat alat peraga seperti itu. Jadi saya menyesuaikan dengan materi, misal di sini materinya tentang hitung-hitungan angka, misal bilangan bulat seperti itu. Berarti saya harus membawa benda secara nyata real, mungkin seperti itu, jadi mereka lebih bersemangat. Iya. Anak-anak memang pengennya sesuatu yang nyata. Iya, benar sekali. Bisa dinikmati, bisa dirasakan sendiri, jadi mungkin akan lebih menyenangkan. Iya, betul. Mungkin ada lagi saya mungkin dengan cara walaupun berceramah tapi saya menggunakan PowerPoint, mungkin nanti ditampilkan di layar, jadi mereka melihat gambar-gambar, video, musik. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini kira-kira nanti setelah melaksanakan itu ya dari rencana dari Bu Yulita tadi, mungkin harapan ke depannya tadi ingin tadi seperti ini. Kemudian sekarang Bu Yulita sudah mengajar matematika ya, sudah melaksanakan pembelajaran matematika. Kalau melihat kompetensi diri dari Bu Yulita yang Bu Yulita miliki, itu Bu Yulita menempatkan diri atau posisi Bu Yulita itu berada di level mana? Iya, saat ini yang saya rasakan itu di level 5 mungkin Bu. Iya. Jadi kalau misal saya menjelaskan kepada anak-anak itu kan kelihatan malas sekali, terus saya kasih LKPD itu hasilnya juga salah-salah Bu. Iya. Jadi karena mereka tidak memperhatikan, nah
hasilnya juga tidak baik. Jadi di level 5 Bu. Itu 5. Iya, sangat rendah ya Bu. Tidak apa-apa. Jadi itu mampu merefleksikan diri itu ya. Iya. Mempertimbangkan kemampuan diri. Untuk kedepannya mau ditingkatkan sampai level mana? Tidak muluk-muluk sih Bu, mungkin di level 8 itu sudah alhamdulillah sekali ya, dengan metode-metode nanti yang saya rencanakan tadi, dengan alat peraga, mungkin dengan video, PPT dan lain-lain. Mungkin saya harapkan nanti anak-anak dapat merespon dengan baik, mereka lebih bersemangat dalam pembelajaran matematika sehingga bisa di level 8. Iya. Nah, di sini tadi Bu Yulita komitmennya ingin melaksanakan pembelajaran matematika dengan metode-metode bervariasi maupun menggunakan alat peraga ataupun media-media seperti PowerPoint dan video tadi. Nah, komitmennya sangat bagus ya Bu Yulita. Kira-kira Bu Yulita nanti untuk melaksanakan komitmen tersebut, nah itu membutuhkan bantuan siapa? Yang pasti kolaborasi saya tetap menyampaikan apa yang ingin saya lakukan supaya anak-anak ini lebih maju lagi dengan kepala sekolah yang pasti, lalu dengan rekan sejawat dan wali murid, karena membuat alat peraga itu kan juga butuh biaya juga. Nanti kita bisa berkolaborasi, kita bahas bersama bagaimana untuk membuat alat peraga itu menjadi baik sehingga anak-anak juga menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk melaksanakan komitmen ini mau dimulai kapan Bu? Segera Bu, karena minggu depan sudah tes, jadi harus segera karena materi juga harus segera diselesaikan. Jadi rencana saya itu saya langsung nanti akan berbicara dengan kepala sekolah, dengan teman-teman. Mungkin ada teman-teman juga yang berpengalaman, saya juga butuh informasi dari mereka dan saya sampaikan bahwa kegelisahan saya ini membuat peserta didik itu cenderung tidak merespon apa yang saya sampaikan pada saat pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika di sini itu adalah pembelajaran yang paling ditakuti anak-anak. Nah, sehingga saya harus bisa membawa pembelajaran matematika ini menjadi menyenangkan. Iya. Karena itu juga ada kasus juga Bu, itu murid saya dulu di kelas 5 itu setiap pembelajaran matematika itu tidak berangkat. Karena takut, bosan, iya, tidak bisa. Nah, betul sekali. Alhamdulillah ini di kelas 6 ini sudah setiap hari berangkat ya, walaupun itu tadi tidak begitu merespon dengan baik, tapi alhamdulillah sudah berangkat. Nah, dari situ saya bersemangat sekali supaya anak-anak ini dapat menerima pelajaran matematika lebih menyenangkan dan bermakna untuk mereka. Sudah bercerita panjang lebar tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yulita. Setelah bercerita panjang sampai lebar sama dengan luas, tadi perasaannya bagaimana Bu Yulita? Ya, perasaan saya hari ini lebih plong ya Bu, karena saya mendapatkan solusi dari kegelisahan saya beberapa hari ini melihat murid-murid saya seperti itu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Oh, ternyata saya memang harus membuat alat peraga yang menarik supaya anak-anak ini juga lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran matematika. Kita di sini saya juga senang sekali tadi Bu Yulita berkenan untuk percaya pada saya untuk menceritakan permasalahannya dari tadi permasalahan pembelajaran matematika di kelas dan menemukan solusinya dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tadi ya. Semoga nanti berjalan lancar dan saya tunggu untuk coaching berikutnya untuk melihat sejauh apa perkembangan dari komitmen yang sudah dilaksanakan Bu Yulita hari ini. Ya, terima kasih Bu Anita sudah mau mendengarkan curhatan saya, masalah saya, dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang menjadi kegelisahan saya tadi, dan saya berkomitmen saya akan segera melaksanakan, saya akan melaksanakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Bu Anita. Selamat ya Bu Yulita ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu Anita. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Bu Anita hari ini sudah selesai coachingnya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bagaimana Bu hasil coachingnya?
Alhamdulillah tadi sudah berjalan cukup lancar dan baik, dan saya berusaha untuk mendengarkan coach saya Bu Yulita dengan baik saat beliau bercerita, dan mendengarkan secara aktif, mencari kata-kata kunci sehingga nanti saya dapat menggali ide-ide dari Bu Yulita sendiri untuk memecahkan masalah. Iya, oke. Terus Bu, bagaimana perasaan Ibu? Rasanya tadi senang ya, karena mungkin dapat membantu Bu Yulita menemukan solusinya masalah. Ya, seperti itu. Oke, Ibu. Jadi karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, ini adalah pembicaraan pasca supervisi ya Bu ya. Oke, yang sudah Ibu laksanakan bersama dengan Bu Yulita tadi sebagai coaching. Oke, baik Ibu. Jadi menurut Ibu tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur TIRTA apa belum? Menurut saya dari hasil refleksi saya sendiri, saya tadi sudah melaksanakan coaching, walaupun mungkin belum sempurna ya Bu ya. Mulai dari menemukan tujuan dengan cara menanyakan permasalahannya apa tadi, kemudian identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dari coach saya tadi, kemudian meminta beliau untuk melaksanakan komitmen yang sudah dibuatnya sendiri tadi. Oh, Begitu itu. iya, baik. Jadi menurut Bu Anita tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur TIRTA ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang Bu giliran saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan kepada Bu Yulita. Boleh ya Bu? Boleh. Oke. Iya, atau mungkin boleh minum dulu Bu? Iya, biar nggak deg-degan gitu ya. Biar lebih santai. Iya. Jadi mungkin nanti jika ada mungkin yang harus diperbaiki mengenai kapasitas saya sebagai coach ya Bu, bisa disampaikan untuk perbaikan diri saya ke depan. Oh iya, siap Bu. Oke, Bu Anita. Ini jadi dari hasil pengamatan saya ya Bu ya, proses coaching Ibu tadi dengan Bu Yulita sebagai coach itu sudah bagus, juga sudah bebas dari asumsi, judgement dan asosiasi, dan juga serta Ibu dapat menangkap emosi dari si coach tadi. Kemudian Ibu juga selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan aktif ya Bu ya. Itu sudah bagus sekali. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menghindari kata mengapa ya. Kemudian tadi diganti dengan apa penyebabnya, seperti itu ya Bu ya. Kata apa yang membuat. Oke. Kemudian juga Ibu juga mengizinkan jeda. Jadi saat berbicara Ibu sempat mengizinkan jeda atau keheningan ya setelah berbicara. Kemudian juga Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Tadi tidak terburu-buru. Jadi disampaikan pada momen yang tepat. Kemudian juga Ibu sebagai coach membantu coaching untuk mengingat, merenung dan merangkai kata gitu ya Bu ya, untuk menjelaskan permasalahannya atau rencana aksinya. Kemudian juga Ibu sudah fokus pada area yang akan dikembangkan. Kemudian Ibu mendorong ide dari coach juga. Kemudian membantu memperkuat ya rencana aksi spesifik tadi. Kemudian juga alur TIRTA-nya sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Itu kemudian saya lihat coachingnya juga merespon dengan baik ya, dan tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Anita berikan. Oke. Dan juga saya lihat di sini prinsip coaching juga sudah ada Ibu, bagus sekali, hebat ya. Jadi alhamdulillah ya Bu, menurut pengalaman
pengamatan saya itu sudah berjalan dengan bagus, dengan lancar dan dengan sesuai dengan alur Tirta. Oke, ya, dan juga prinsip coaching yang ada. Oke, Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Oke, Bu Anita, baik. Tadi kan Ibu sudah mendengarkan ya hasil pengamatan saya. Ya. Terus menurut Ibu bagaimana? Terus Setuju tidak? saya mungkin setuju ya Bu ya, karena mungkin tapi di sini saya ada beberapa hal mungkin yang saya masih harus saya perbaiki ya. Oh iya. Mungkin agar nanti tadi kan di awal saya sudah menyampaikan kalau saya ingin meningkatkan kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot. Oh iya. Jadi mungkin saya harus lebih meningkatkan lagi dalam kompetensi itu. Oke, iya, Ana. Untuk proses coaching selanjutnya, kira-kira apa nih rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Nah, karena mungkin agar untuk melatih ya kemampuan coaching saya tidak hanya berhenti sampai sini. Nanti kedepannya saya ingin menerapkan proses coaching ini untuk rekan guru di sekolah dan pada murid-murid saya ketika mereka memiliki permasalahan, sehingga mereka dapat berpikir kreatif ya, dapat melatih atau mengasah ide-ide kreatif mereka dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan selain itu kan ketika mereka guru terutama ya, guru memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dia juga akan berpengaruh pada performa atau kinerjanya. Oh iya, seperti itu ya Bu, ya, bagus sekali. Ya. Oke, kemudian luar biasa sekali rencana tindak lanjut Ibu itu, dan kira-kira Bu, Ibu akan terus berlatih ya, sesuai dengan kemampuan. Kemudian kira-kira siapa ya Bu yang bisa membantu Ibu? Yang pertama untuk ini ya, untuk mengasah kompetensi Ibu dalam itu. coaching ini ya. Iya betul. Ya, mungkin masukan dari ibu kepala sekolah, karena mungkin nanti saya meminta beliau untuk sebagai observer. Nah, dalam setiap saya melaksanakan coaching ataupun rekan, kalau udah mungkin guru lain ya, dalam coaching itu nanti. Jadi mungkin saya membutuhkan bantuan dari seluruh anggota dari seluruh namanya Bu? Aduh. Rekan mungkin atau apa? Ya. Jadi saya di sini mungkin akan membutuhkan kepala sekolah untuk nantinya kalau misalnya saya melaksanakan coaching dengan rekan sejawat atau rekan guru dari sekolah, itu bisa menjadi observer saya. Dan jika nanti saya melakukan coaching kepada adik saya atau murid saya, nanti mungkin saya membutuhkan bantuan dari rekan guru yang lain. Ya. Oke Bu, semoga Ibu semakin ahli ya dalam mengcoach teman-teman sejawatnya. Tadi luar biasa sekali rencana Ibu Anita. Wah, nggak terasa ini sudah di akhir sesi ya Bu ya. Oke, jadi ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya mengakhiri sesi ini? Ini saya mengucapkan terima kasih pada Bu Dedi karena sudah bersedia mendengarkan dan menjadi observer untuk saya dalam melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini. Dan mungkin untuk kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi, ini bersedia menjadi observer. Insya Allah Bu bersedia. Terima kasih Bu Edi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berlatih ya Bu, semangat ya Bu. Terima kasih. Ya, semoga sukses Bu Anita. Amin. Ya, waalaikumsalam.